Oke, balik lagi di Skripsit. Kali ini tidak sendiri nih, Met. Yo, Ada bintang tamu setelah sekian lama menunggu. akhirnya the biggest star. Gue role modelnya mahasiswa sekarang lah. Apa? Ya ini Andi Takbiran, salah satu teman lama di kampus waktu itu. Kesibukan bagaimana kabarin, Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Isap rokoknya. Saya grogi Pak. Jangan grogi. Santai, Lama gak jumpa makanya gue grogi. Ya. Ini apa Takbir? Langsung saja ini. Kan ini skripsi dan Meti bikin. Tuh mau apa? Mau mendokumentasikan skripsinya teman-teman. Toh, kan kok salah satu teman dekatnya kita. Ya. Toh, Dianggap teman dekat, sahabat gitu ya Pak. iya karena kita sama-sama di endemik anjing. Endemic Cube teman-teman. Iya, oke. @endemic_cube. Udah. Kami merasa harus mendatangkan Anda ke dalam perbincangan kami. Karena itu nih, Bapak kan ini sebagai role model mahasiswa-mahasiswa Iya. toh. Jadi kami itu mau mendokumentasikan Bapak biar jadi ini catatan untuk adik-adik. Wah. Masuk Pak Eko. Yun Takbir, apa? Kan sekarang juga ini toh. Langsung saya ke topik pembahasan ini, Pak. Kan sekarang lagi hype-hype-nya ini kajian-kajian lukisan dinding. Atau apalagi ditambah lagi penemuan apa lagi yang lukisan tertua tuh di Tebing yang babi biar kutel itu. 55.000 ya? Iya, 40 kan, 55. Sekitar begitu kan. Iya, toh. Maksudnya menurutku itu sebagai salah satu mahasiswa yang dulu menulis tentang lukisan dinding tuh. Menariknya lukisan dinding itu memang apa? Lukisan dinding di pemahamanku itu dokumentasi karya visual. Ngeri. Itu kalau saya maksudnya Dokumentasi karya visual maksudnya? Maksudnya untuk kalau misalnya kita balik ke waktu itu toh yang semuanya serba sangat-sangat terbatas, mereka mendokumentasikan peristiwa lewat gambar. Oh, luar biasa sekali kalau menurutku itu. Itu jadi alasan kuat kenapa saya mau menulis rock art kemarin. Untuk bagaimana sih kita melihat rock art itu sebenarnya untuk situ. Objeknya kemana mah? Marus Pangkep atau Marus aja? Marus Pangkep. Marus Pangkep. Ih, total berapa gua itu, Pak? Deskripsi itu saya lupa memang antara 115 gua atau 127 sekitaran itu. Banyak juga. Marus Pangkep. Iya, karena 200 lebih halaman. Dengan isu apa itu, Pak? Itu hari sebaran warna merah dan hitam di kawasan Marus Pangkep. Sebaran warna merah dan hitam. Iya. Sebaran warna merah dan hitam maksudnya ya itu. Baru kemarin yang waktu hasil penelitianmu Takbir tuh. Untuk tahu sebaran hitam, merah dan hitam itu meter apa kau pakai? Sebenarnya kemarin itu memancing sekali apa? Tidak, maksudnya kan mungkin pasca setelah perbaikan ada yang betul-betul diperbaiki itu. Metodenya kemarin metode deskriptif untuk mengetahui jumlah sebaran deskriptif. Terus didata di tiap gua, input warna gambarnya. Ya, baru hasilnya? Sedeskriptif itu. Hasilnya keluar peta sebaran di kawasan Marus Pangkep bahwa di mana dominasi merah dan hitam itu. Dominasi di mana maksudnya hitam? Kalau kemarin dari data aku itu, saya lupa ingat karena lama sekali enggak. Saya buka itu. Nah, baru 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu lulus, tapi kan setelah itu enggak pernah bergelut di dunia itu. Iya, cocok. Jadi ini sebarannya kalau yang kemarin itu dari hasil datanya, si merahnya ini terkonsentrasi memang di Maros Ki. Oh. Si merahnya. Oh, dominan. Kalau Maros itu dominan merah ya? Iya, di Maros itu dominan merah. Bahkan mungkin sedikit sekali dijumpai warna hitam sedikit. Ada kayaknya tapi sedikit. Iya. Tidak sebanyak yang di Pangkep. Jadi kelihatan ki transisi, maksudnya di petaku kemarin itu peta skripsiku, kelihatan ki transisi perpindahan warnanya itu dari Maros ke Pangkep. Dari merah ke hitam. Iya, karena kebetulan saya pakai juga bagian-bagian pembagiannya dari skripsinya ke Ambu, Iya. yang pakai zona pedalaman sama zona terluar yang penting itu ya. Iya, dari apa? Pesisir sampai Iya, pedalaman. pesisir sampai pedalaman.
Saya pakai itu. Jadi semakin ke pesisir semakin hitam Ki. Oh, semakin ke pesisir semakin hitam. Iya. Tapi berdasarkan data penanggalannya, yang tertua itu berwarna Merah. Kayaknya deh. Atau hitam kan? saya Saya up to date juga saya. Merah dia. Merah. Merah. Merah di. Merah. berarti pergeserannya begitu ya. Iya, pergeserannya begitu dari pedalaman sini sampai Maros, ke pesisir. Maros ke Pangkep. Pendalaman. Berarti ini sebenarnya 157 gua ini tidak kudatangi 127 tidak kudatangi semua di. Supaya gua melengkapi data-data yang sudah ada. Coba aku tambah data lagi. Mungkin 100 gua sudah tahan. Iya, karena penelitiannya ini Arman toh gabung di penelitiannya Arman. Oh, terus setelah iya, itu iya. saya penelitian sendiri. Berarti terrekap itu. Ya, jadi tapi sebelumnya itu gabung yang di penelitian yang Maros ini yang sama orang Griffith. Iya, iya. Nah, itu ada kan saya ikut tim surveinya juga Adi Agus di situ. Saya combine datanya, terus setelah itu saya pakai data BPCB untuk melengkapi. Jadilah skripsi itu. Tapi lumayan Pak, 3 minggu saya di lapangan Pak. Banyak budgetmu habis itu. Modal Pak. sendiri. Modal sendiri ya. Luar biasa. Dan proposal itu Pak? Hah? Proposal dana? Tiada Pak, kami peneliti independen kebetulan. Oh, Didanai sama orang tua kebetulan. Tapi intek Ber, kalau apa? Kan kau kunjungi 157 gua. 127 127 sorry. kayaknya. Apa? Gua paling menarik apa? Pasti ada lah yang terkesan untuk gua. Yang Ya sangat siapa tahu bisa tambah-tambah untuk teman-teman yang mau tulis lukisan tuh. kalau sampai sekarang yang sangat berkesan untuk saya itu ya masih yang ini, Dan kenapa nah? Sapiria, masih itu. Kenapa Terus- Sapiri? Maksudnya Sapiria itu tuh gambar yang kita temukan di dalam memang gambar-gambar yang jelas Ki, bentukan visualnya maksudnya unik Ki. dia gambar-gambar apa yang ada di Sapiria? Yang itu heninan itu yang gambar-gambar manusia itu. Oh, yang ini. Yang gandengan tangan. Bergandengan tangan. Tangan ini. Oh, dalam sekali filosofinya. Jadi, Masuk lagi ke Kesatuan Republik Indonesia. iya. Jadi melalui gambar cerdas kita bisa merekatkan bangsa dan negara. NKRI harga mati berarti. Merdeka. Baru ini tegur apa? Saya merokok bisa. Boleh. Apa? Kalau itu ya, misalnya kalau memang itu penggambaran visual tuh, itu yang ku tangkap apa? Aktivitas apa? Contoh Sapiria. Misalnya kalau ku bilang, jelas sekali gambar-gambar di situ. Berat pertanyaan. Cowok Sabtu masih mengingatku ini. Aktivitas ini maksudnya kalau saya pemahamanku secara sederhana misalnya sedangkal-dangkalnya pengetahuanku secara sederhana saya melihat itu gambar tuh kayak ini kayak maksudnya pernah Ki yang di diary begitu. Iya. Ya dari ketika ada sesuatu yang sangat berkesan di hari itu, peristiwa yang terjadi kita abadikan dalam sebuah wadah supaya bisa tetap diingat terus. Saya melihatnya seperti itu Ki. Oh, Jadi di Sapiria itu memang benar-benar apa di banyak peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa kolektif. Berarti Itu. ini apa? perpanel. Iya, panel-panel dalam gua itu mereka jadikan ini tempat apa Curhat menyimpan mungkin. ya, Iya. menyimpan memori-memori mereka. Iya. Seperti itu. Ki. Berarti ada panel A beda aktivitas, B beda aktivitas Iya. ya. Sapiria di Pangkep Pangkep. Belai. Kalau ini apa? Paling terakhir ku update terkait isu arkeologi apa? Apa di? Yang itu Ji paling terakhir yang terreport di BBC kemarin lukisan tertua itu Ji. Oh itu pas semua tahu itu nih. Iya, itu Ji. Apalagi gua pemain lukisan dulu ya. Nah, lukisan, Bos. Kalau 127 gua, berarti memang dulu banyak sekali orang di sana menurutmu. iya karena misalnya itu kan kuhitung juga itu gambar maksudnya nggak tahu entah kalau nanti ada human errornya atau bagaimana tapi yang saya lihat itu ada ribuan gambar. Saya nggak bisa spesifik sebut berapa ribu tapi ada ribuan. Berapa jenis? Gambar tangan sebaling banyak itu. Tangan yang paling banyak. Dominasi tangan. Oh hipotesa pasti banyak sekali orang. Banyak. Suatu komunitas yang besar mungkin di sana. Besar sekali. Maksudnya menarik karena aku kunjungi semua tuh. Nah, kita juga jarang kunjungi seperti Iya. gua begitu. Rata-rata kan orang datang ke gue tuh memang punya tujuan. Oh, saya mau ke gue Iya, ini. iya. Penelitian di sini. Bapak kan ini melihat secara keseluruhan. Saya mau ke kawasan ini. Buh. Dan ke gua. Oh, main kawasan ya. Luar biasa.
Tapi ini Takbir, ngomong-ngomong kan sekarang juga aku sudah tidak di ini tuh. Berkecimpung Iya, berkecimpung di bidang riset arkeologi. bidang arkeologi. Ah. Tuh, sama lah aku seperti Chandra sekarang. Yang episode kemarin tuh, Chandra kan sekarang fokus diri jadi seniman. Toh, dan sekarang kau ini bergerak di dunia advertising lah, toh, media lah gitu. Itu apa kayak ada kayak metode-metode atau ilmu-ilmu arkeologi yang kau terapkan di pekerjaanmu sekarang? Deh yang paling, karena misalnya pekerjaan dasarku sekarang ini kan bergelut di olah grafis dan olah visual, yang paling dasarnya itu aku tarik yang ke situ. Bagaimana cara memaknai setiap simbol dari situ. Maksudnya sedasar-dasar itu toh sampai saya bisa terapkan di sini kan, maksudnya di sekarang di maksudnya setiap elemen grafis itu kan komposisinya ada, tetap ada makna-makna dari setiap penempatan. Kebetulan kemarin juga sempat baca sama Kak Ambo tentang ini semiotika Hamsa. gambar cadas. Iya. Iya yang Iya, sempat mentor. kau belajar semiotika ini, Rif. Mentorku itu, penanda mentorku. pertanda. Iya, mentorku Oh, itu. berarti kau ini ambodisme juga ini. Mentorku itu, mentorku. Ada amanisme, ambonisme. Bonisme, Pak. Saya terima kasih sudah mengajarkan saya semiotika, Pak. Berarti itu yang terpakai di Itu yang terpakai, dunia. bagaimana kita memaknai tanda dan penanda. Ada juga manfaatnya nih. Ada manfaatnya. Yang paling besar itu manfaatnya, yang manfaati ini analisis data, maksudnya tetap dipakai kemampuan analisis biarpun di mana Ki. Iya. Maksudnya karena memang kemarin sudah belajar analitik, bisa terpakai. Iya. Selebihnya di info. Tapi kalau ini Takbir, tuh misalnya masih terpakai ilmu arkeologi itu, apalagi di bidang-bidang seni, kau ini juga bergerak sekarang. Kalau kau kembali ke mahasiswa, kira-kira isu apa kau mau ambil? Tentang Tentang lukisan, kita fokus lukisan saja ini. kalau kembali ke mahasiswa. Iya. Kalau ada Maksudnya dalam konteks sudah menulis kemarin itu. Iya, sudah kau ternyata. Ya, apa yang masih menurutmu pas sementara menulis skripsi toh? Apa yang menurutmu sebenarnya masih ada ini yang bisa berkembang? Yang paling mendasar kemarin itu dari, saya kalau saya berangkat dari dataku tuh, paling mendasar itu mengikuti sebanyak apakah mereka ini di sana, pasti maksudnya kan dari tiap, maksudnya yang lebih advance mungkin kan, tapi saya tidak, pasti setiap tangan itu kan beda bentuknya. Kalau misalnya kembali ke mahasiswa dan bisa ke kulik lagi itu, pasti bisa memberitahu berapa orang yang sama dengan orang yang tidak sama. Kau mau tahu populasi nih. Oh ya, populasi. Kali keren itu. Iya. Itu risetnya sama saja nih, yang dosen Ada ini. kayaknya. Si Cecep. Oh, Mas Cecep. Maksudnya kan begitu yang sampai dorang Isma itu pergi ukur tangannya orang. Iya, kan dia combine dengan Tapi kan dia yang ini, data sekarang. Mamba dapurnya juga. Iya, itu Mi masuk dalam datanya bahwa arkeologi. bagaimana perubahan ini. Sama ukuran. anunya juga keren itu yang ini. Kalau misalnya pakai kembali ke situ tuh, ini peran hewan-hewan ini. Kenapa mereka tidak sebanyak si tangan ini kah? Oh. Sebegitu susah kan mereka didapat? Itu. Ya kenapa yang digambar ini dominan kayak organ-organ tubuh dia? Sebenarnya Iya. Ini hewan-hewan darat sebegitu susahnya kan mereka ini dapat sampai benar-benar jadi sesuatu yang spesial gitu, sampai digambar dalam bentuk yang sangat besar gitu. Iya. Itu. Keren itu. Berarti kayak ada ini apa? Status sosial untuk hewan-hewan juga kamu? Mungkin. Secara ukuran gambar besar dan terbatas. Iya, dan terbatas. Tapi ini Takbir. Ini nggak kilap juga Pak. Tutup nih kamu? Tidak. Iya, boleh juga. Tapi ini pertanyaan terakhir Queen Takbir. Tidak kalau medis atau masih ada 5 pertanyaan berikut ini. Kalau kau ada kesempatan kembali nih, toh dapat kau beasiswa lanjut di arkeologi UNAS, kau ambil atau tidak? Kalau kau ambil, kau mau kaji apa? Kayaknya jadi hobi saja deh. Studi ke jenjang yang master. Mungkin cari Kak Mitra yang sudah dokter buat saya temani riset. Gitu. Saya lebih advance toh, saya temani riset. Tapi biar misalnya satu saja. Gitu. Daripada tertekan. Masa Kalau tertekan, itu sebenarnya tuh berarti memang ada apa? ya, maksudnya Situasi-situasi tidak menyenangkan ini. Waktu kau kuliah dulu kapan? Luar biasa ini. Luar biasa sekali. Ya, kita semua mengalami situasi tidak menyenangkan lah pada saat fase-fase kemahasiswaan, pastilah itu. Semua mengalami fase-fase seperti itu. tapi saya ini Takbir.
Saya dari tadi minum darah kopi. Saya melihat Ya kayak puasa. gejala ini noh. Fenomena. Iya, fenomena-fenomena yang agak agak wow di kalangan mahasiswa arkeologi UNAS ya. Karena entah kenapa kau jadi sosok yang begitu besar bagi mereka. Kira-kira kenapa itu, Pak? Saya juga pusing, Pak. Saya track record kemarin waktu di kemahasiswaan tidak pernah ya bikin apa-apa. Tidak pernah jadi apa-apa. Atau kenapa sebegitu terekam itu barang-barang? Karena apa ya? Yang saya lihat, yang saya amati ya. Kau dijadikan standar sebagai sebuah titik prestasi, Pak. Luar Titik biasa. prestasi. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu, ketika itu bagus, itu akan disandarkan ke, wih, takbir. Allahu Akbar. Setara takbir nih, setara takbir, Pak. Ini datanya dari mana nih, Pak? Ini dari fenomenanya, Pak, yang saya lihat. Entah apa yang pernah kau tanamkan ke mereka ya. Saya tidak tahu apa legacy yang kau tinggalkan untuk teman-teman di bawah. Si sebenarnya udah tuh sudah bikin apa. Tapi ya saya juga tidak tahu. Oke, pengen kita kan sudah gelap tuh. Jelas question ini, dua kata untuk Kaisar apa? Keluarga mahasiswa arkeologi UNAS, 2 kata untuk Kaisar. Iya. Tuh. Atau lebih Panjang ini kalau saya mau Iya, bahas iya, ini. cepat nih. Enggak apa-apa panjang-panjang, enggak Siap, apa-apa Pak. panjang. Maksudnya karena banyak ingatan-ingatan kolektif yang terbangun di dalam satu wadah kecil itu, jadi enggak bisa saya jelaskan lewat 2 kata. Iya, apa, Peng? Mungkin 1 kata, Pak. Apa? Kaisar Iya, itu apa? Pak. Kaisar itu apa ya? Tempat belajar, tempat bermain, tempat maksudnya cari pengalaman yang begitu banyak. Terus kondisi kekeluargaan yang terbangun juga. Maksudnya waktu saya mahasiswa sangat hangat menurutku, sangat hangat. Terus kalau misalnya bisa Kak bilang tuh yang bentuk Kak sampai sekarang ini ya karena Kaisar 70% karena Kaisarnya. Oh, bergabung di itu. Iya, yang bisa bentuk yang bisa bentuk. Luar Kayaknya azan biasa. maghrib ini. Ya, itu kayaknya karena azan maghrib kayaknya Iya, kita akhiri nih. kita kirim itu. Cepat sekali saya kemarin lama. Iya, azan nih, makanya kita akhiri. Oke, makasih. Cepat sekali. Kita tadi lanjut setelah ini ya. Setelah kita sholat maghrib berjamaah, Alhamdulillah. Biasa. kita lanjut dan sepertinya kita berpindah tempat, Pak Takbir. Siap. Karena Aman. warna di luar lebih gelap sekarang. Iya, siap. Berarti malam, subuh kayaknya. Dia teks subuh hari ini ya. Yoi. Luar biasa teman-teman skripsi ini. Mantap. Subuh hari. Dan oh iya, ini Takbir. Saya juga mau tanya soal ini. Saya kan kenal kau ini waktu masuk masuk kuliah ya. Saya kan kenal kau juga ini sebagai pemain band, Ya? pemain musik, Pak. Pemain musik tuh bahkan sudah mengeluarkan album. Gak ada kasetnya, Pak. Ayo. Ada EP kemarin. EP ya. Saya mau tanya gini, bagaimana dunia permusikan Bapak ini? Maksudnya dimulai dari kapan sih sebenarnya Bapak berkecimpung di musik? Kemarin musik SMA kelas 2. Iya, kelas 2. Baru bikin band. Kelas 1-nya itu sementara ini privat belajar main drum. Oh, Iya. Oh, les juga di drum. Les setahun gitu. Tapi pas SMA. setelah itu buat band. Pas SMA terus setelah itu buat band, berkali-kali bikin band. Itu yang mini album itu apa nama band itu? Itu Dick Motion kemarin. Saya kan itu juga berhenti. Aliran Nawi dari Motion. Popang. Girdi popang. Cuek. Itu pangrok, Pak. Kalau pangrok cek. Kalau popang itu kayak Popang tidak kayak ini. Kalau teman-teman penontonnya Scriptsit pernah dengar Piwi Gaskin kah atau mungkin yang sekarang lagi tren itu ini Nick Deep. Itu popang banget. Ini kalau Green Day bukan di? Green Day punk rock. Green Day itu punk rock. Oh ini, apa ini band Bandung ini? Rocket Rockers oke. Bukan ini. Closet. Ya, Ya, Closet. Closet. Closet itu popang. Tapi emang berarti
apa mengikuti genre yang berkembang di waktu itu. SMA kan itu Iya, yang kalau naik SMA, tuh, SMA itu itu yang lagi gas hype, kan? hype banget hype tuh. banget gitu pop rock tuh. Popang. Oh, popang. Popang. Tapi gue lihat Popang selain Edik Motion apa sih di Makassar? Kemarin itu waktu masih sebelum pandemi banyak sebenarnya band-band popang yang berkembang di Makassar. Ada itu hari zaman-zamannya ada Vanjasvan namanya, lokal heroesnya. Ada Vanjasvan, terus ada dance terus kemarin juga ada Idiot Einstein, apalagi ya popang ya. Terus ini Edik Motionnya juga. Apa judul albummu itu yang nabeli kadi? Itu Waiting Room. Itu mini album itu. Mini album. Ya, sebenarnya semacam mini album, kayak lima lagu di dalamnya. Itu rampung berapa lama itu? Lama. Sudah dengan mixing mastering itu? Iya, sampai packaging itu mungkin. Karena kan kita kemarin Indie. kemas dalam indie. Nggak ada sponsorship tuh, tetap lagi-lagi di musik pun saya independen ya. Tadi kan di pendidikan independen sini. Siap. Siap Mister Independen. Iya, sebenarnya independen. Oh, lama itu 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun setengah kan, sampai jadinya mito, sampai finishingnya Iya, itu 2 tahun. jual mi. 2 tahun setengah. Itu pun cuman dibuat berapa 4 lusin itu ada EP dan bajunya. Merchandise-nya. Iya, dan bajunya. Berarti kau ini apa ya? Kau juga ini seniman berkedok arkeolog berarti kau ini. Iya kan lebih duluan berseni Iya. Ketimbang bermusik. Chandra. Iya, ketimbang masuk arkeologinya. Nah, SMA 2010 9. terus personilnya Edik Motion itu dari Teman SMA teman juga. SMA. Dari berpencar kita teman-teman tongkrongan. Ah, Tongkrongan waktu SMA. Iya, teman-teman tongkrongan waktu SMA berpencar, ada anak kacak, terus ada anak SMA 4. Terus ada anak yang 5 kali pindah sekolah, banyak. Tapi total kau sampai sekarang ini berapa band kau punya? Tapi Kan itu Edik Motionnya sudah break me di awal tahun kemarin. hiatus. Hiatus gitu. wah, anjay. Ya, karena ada sedikit problem internal tuh jadi dikasih break dulu. Terus saya bangun band baru lagi, tapi ada beberapa personil yang saya temani kembali. waktu di Edik Motion. Iya. Apa nama band sekarang ini? Nanti mungkin pas keluar singlenya baru dikasih tahu. Tapi genre popang Genre juga. tetap popang tapi lebih modern sih, lebih. Kan kemarin itu tuh soalnya Edik Motion dia tuh kalau misalnya pernah dengar. Saya kira terakhir itu Britpop, Pak. Iya, Britpop juga, tapi itu kan enggak cocok tidak. kayaknya. Bukan saya sekali. Itu kan jadi popang. Kayak kembali ke popang lagi. Cuman lebih modern kan sekarang. Iya, lebih modern. Itu kemudian itu mirip-mirip siapa? Dari segi ngulikan soundnya. Kalau misalnya waktu di Edik Motion dia tuh kemarin, kalau misalnya pernah dengar Blink 182, Yes. ke situ sekali gitu arah soundnya, petan lagunya. Terus yang ini Travis iya, sekali kau ini Travis berarti. sekali. Oh, Terus iya dari pukulan drumnya semuanya segala macam. Terus yang ini sekarang dia lebih modern soundnya, lebih banyak perpaduan sound baru yang lebih hype sekarang tuh itu yang diadaptasi masuk dalam. Tapi entah gue kalau bicara musik itu kan misalnya kan kau ikut perkembangan tuh. Kayak aku belajar itu kayak apa synthesizer. Synthesizer? Iya. Oh enggak. Kau tidak pernah kau pakai. Enggak tahu Kak, kan synthesizer itu apa? Itulah pokoknya. synthesizer. Iya kan basicnya dari DJ. piano. Oh. Untuk chord dasarnya tuh Iya. dari situ Ki, saya tahu main piano. Itu Ki dia jadi agak rumit kalau mukanya karena beda touch, beda chordnya. Edik Motion. Ya Edik Motion, tapi hiatus. Hiatusnya ini bapak yang sibuk atau Bukan, karena ada perbedaan visi misi. Usia kan beranjak nih terus ini. Iya. Usia yang kemarin yang masih muda-muda sekali tuh tidak sama lagi visi misinya dengan yang sekarang. Beda proyeksi jadi sekarang lebih agak bijak ya. Ya, Dulu sekarang habis ini kan kemarin liar. awal-awal Edik Motion kan habis manggung. Mabok. Ngoyo. Enggak ngoyo, Pak. Paling habis mabok, habis manggung mabok. Tapi entah gue. Tapi aku lihat kan sekarang banyak juga gila-gilain tuh band Makassar itu dari kampus. Tuh kayak apa lagi nih?
Yang sospo ini. Sospo menanam ini apa? Kapal udara. Kayak kapal udara. Maksudnya kira-kira memang kalau menurut kira-kira kalau anak-anak kampus tuh yang sekarang ini bisa kayak begitu atau tidak? Misalnya kalau di sastra kan ada cerita segitu, bisa berkembang begitu atau tidak? Harusnya sih bisa karena sekarang semuanya serba gampang itu, maksudnya mau cari referensi juga gampang, untuk mau ngulik-ngulik lagu juga gampang, bisa menjadi laptop sendiri, bangsa lebih simpel. Sekarang harusnya sih bisa lebih bagus. Beda kayak waktu kemarin serba terbatas kalau mau recording tuh harus pergi di studio yang proper. Kalau Ya, bisa ini recording tahun berapa sekarang, ini? Yang 2010, 2014. Iya masih susah kan? Harus pergi di studio yang proper, yang benar-benar ada alat itunya. Kalau sekarang kan mesti- Sekarang ini pakai laptop sendiri, ada sound cardnya, Iya. terus pakai aplikasi digital audionya, sudah bisa begitu bikin lagu. Setara itu dengan kalau Bisa sama. Yang penting bisa jadi belajar ini frekuensi, atur frekuensi suaranya, sama pasti. Sekarang lebih simpel, nggak seterbatas dulu. Oh terakhir itu 2014 itu masih agak susah-susah gitu. Iya, karena lagu terakhirku yang saya rekam di studio itu 15-an, 14-an. Sudah landas itu, Pak. Hangover 2015. Hangover. Iya, yang ada di Spotify itu 2015. Itu di Loja itu hari di Loja. Skena musik. Ya, skena musik Makassar begitulah. Terus sering kau manggung di mana? Manggung paling berkesan di mana? Dari semua panggung pasti berkesan. Pasti ada. Ini sama seperti tadi yang gua itu. Yang paling Pasti ada tuh. Oke, kemarin tuh waktu manggung sama Piwi Gaskin, saya jadi openingnya Piwi Gaskin. Pernah, Pak? Pernah. Ketemu ke Doci. 2014 iya, sama Doci. Sama ini semua personilnya 2014. Iya 2014. Iya, sumber Sementara pengadilan kan di sini, pengadilan kan di Lakan tuh, pengadilan kampus. Iya. Itu hari kan pengadilan harusnya tiga hari. Saya main di weekendnya, terus Jumatnya langsung kabur kembali. Tapi memang saya kembali ke lagi. Mungkin itu ini pencapaianmu yang paling aneh. Iya, Maksudnya karena- sepanggung dengan influence-mu tuh. Iya. Maksudnya setelahnya itu banyak juga band-band ibu kota yang ditemani main kayak The Sigit itu pernah Luar Efek biasa. Rumah Kaca juga pernah jadi openingnya, terus Navikula juga pernah, Enda Endresa pernah juga. Itu hari juga ada ini. Kalau ini saya lupa deh band-band ini juga namanya, saya lupa. Saya lupa Saya namanya. Japster. Bukan Dapster, saya enggak pernah. The Sigit pernah, Sigit. Sigit Navikula bertandang, SID berjuang. Ya. Otang koel Twitteran. Jimmy belum siaran. Iya itu pernah sih. Tapi yang paling berkesan itu waktu sama Piwi Gaskin. Wah luar biasa itu. Karena di stage itu saya pakai drumnya yang dia pakai juga ini si Aldi-nya, si drumnya si drumnya Piwi. Heeh. So apa tuh semua sama. Jadi itu hari sekitar tiga band lokal pembukanya dia. Dari acara pensi ini SMA 5. Saya kira SMA 7. Wah, gimana sih SMA 7? Jauh dari peradaban. 17. Wah. Iya, itu sih. Tapi sekarang masih ada di jiwa musikmu ini. Masih Pak, masih main kayak sekarang yang ini sama proyekan baru terus ada lagi proyekanku satu sama ini ada anak sastra Inggris Saya kira ada band namanya Endemic gitu ya. di sini sama teman Letinta. Oh, Tapi saya di situ main bass, cari suasana baru, Berapa alat musik sebenarnya kau bisa kusain, Takbir? gitar, bass, drum, itu sih. Biola tidak? Viola enggak, Oh, yang standar nih. standar. Itu sih. saya kan situ kekuatannya anak band tuh. Iya, Saya pemain gitar dan pemain drum itu kan biasa. bisa tebar pesona. Oh. Tidak Pak, nggak ada efeknya Pak. Tidak bisa mengalahkan Nggak bisa. cahaya vokalis ya. Nggak bisa. Vokalis tetap utama Pak. Tetap tenggelam. Tapi ini Takbir, apa kalau skena musik Makassar kalau sekarang bagaimana ini? Deh karena pandemi 2 tahun kan sempat di drop out segala macam. Sekarang tahun ini baru bergerak lagi pelan-pelan, mudah-mudahan aman ki. Karena banyak lagi event-event, banyak band-band baru yang memang lebih semangat ki mereka, terus lebih fresh ki, anak-anak muda tuh yang memang
lebih fresh, lebih banyak nak kulik, dah luar biasa. Ya kalau gitu satu ini apa band yang baru tuh yang ku aja penontonnya scripted harus dengar tuh siapa? Sugar Spoon. Itu Sugar Spoon. Drummernya, gitarisnya yang di Sugar Spoon itu kemarin main metal sama skena kak. Dia bikin sekarang mungkin apa ya alternatif pop keren itu. The Sugar Spoon. Dia dari Bandung. Anak Makassar tapi kuliah di Bandung. Terus produksi dan distribusi musiknya dari Bandung ke Makassar terus kembali lagi. Tapi menetap di Bandung mereka. Oh, anak Makassar yang merantau ke Bandung Iya, ini. di Sugar Spoon. Keren itu. Bagus juga ini ekosistemnya di Bandung lagi. Wah, ekosistem. Tidak yang betul-betul pure dari Makassar. Kan kalau Sugar Spoon kan itu dia kena ekosistem itu Bandung tuh. Loka. Itu Loka. Asing itu Loka. Loka itu bandnya ini, Juang Manyala yang prolog. Cuma Gitaris di situ, terus vokalisnya ini si Ian. Ian itu juga kemarin gitaris metal di skena tuh waktu. Oh itu pure Makassar punya itu. Itu pure Makassar. Keren itu. Kalau Sugar Spoon tuh memang ekosistem Bandung udah dapet ya. Itu keren itu. Sama bandku mi. Yang mana? Yang sekarang ini. Itu nama? Nanti pi. Masih cari nama pak. Itu Sugar Spoon keren itu. Skena musik Makassar. Tapi kalau ini apa lagi? Popang. Sejauh ini kalau main popang lagi di Makassar. Senin Monday. Makassar sana. Makassar itu. Apa? Senin Monday. Senin Monday. Makassar itu. Makassar. Maksudnya sekarang kulihat ini kayak anak-anak band Makassar bagus-bagus misalnya buat nama-nama ini. Iya, lebih visioner kayaknya, lebih keren. Iya, lebih modern. Mungkin kan bandingkan dengan nama-nama yang dulu, iya. Tuh, yang apa kayak band yang dulu juga kan. Itu terlalu bagus. Tapi maksudnya untuk yang baru ini, untuk yang pemain-pemain skena musik Makassar, ada nggak yang sampai maksudnya nasional masuk ke nasional. Loka itu sampai Theory of Disgusting gitu. Theory of Disgusting juga sampai main di Anus kemarin tuh. Amersonic kalau saya salah deh. Amersonic. Nah ini juga apa Kapal Udara? Saya enggak ngulik Kapal Udara. Sorry. Tapi entak Ber. Bicara pang itu maksudnya kau ini kulitnya Jepang atau kau menjiwai juga pang ini? Gimana caranya menilai kayak begitu? Maksudnya siapa tahu, tapi kalau ini pribadi kan? Iya, bagaimana Beki kalian berdua melihat tapi saya? kau sebagai role modelnya mahasiswa waktu zamannya kita tuh kayak memang menjiwai sekali tuh pang. Kebebasan Pak. Aduh tuh kau dapat masalah Pak. Kebebasan Pak. Saking bebas semua ini akhirnya Dapat masalah. terjerat. Iya kok Pak. Ya gitulah. Pang itu kebebasan. Kalau aku tuh pang itu pang rock baru kebebasan, kalau popang gitu. Bagaimana itu kan pembagian di genre musik. Iya, cocok. Itu pun pembagian genre musik karena ini di pembagian pembuatan lagunya. Kalau misalnya kayak punk rock itu kan dia lebih liar dia lirik-liriknya, maksudnya ketika dia bercerita tentang cinta-cintaan Cinta-cinta yang tidak vulgar. iya, dia tidak melo-melo sekali tuh. Kalau yang popang dia yang melo. Versi Taruhlah live, lagunya tulus tuh dikasih popang. Iya. Itu dia. Lirik-liriknya tulus dikasih Sama popang. seperti kayak waktu ini Travis main Adele punya lagu Ya, kayak gitu. seperti itu. Seperti itu Ki. Popang itu sih, tapi basicnya mentornya ada di Panggi. Oh, Popang berarti proyekan ini Travis April. Iya. April ya, Travis April. Tuh, Travis April itu. Popang itu. Tapi menurutmu Tegur, kebanyakan kita bicara pang ini Pak. Kira-kira ada hubungannya tidak nih pang sama political Political pasti ya. Saya pang itu kan identik dengan movement-movementnya melalui musik melalui gerakan-gerakan yang kolektif. Tetap harus ada, pasti ada pengaruhnya terhadap kebijakan politik. Meskipun kita nggak lihat tuh, kayaknya ada deh, pasti ada. Iya, karena di sekitaran tahun
2008 2000 range 2008 2012an kan itu masif sekali nih pang Iya. di Nah, sini tuh. di Makassar. Di Makassar masif sekali pang. Bahkan Banyak kita tuh iya, jumpa yang beberapa titik di Makassar itu jadi base camp pang Iya. Makassar. Tapi iya itu kok 2010-an. Iya, 2010-an ke Iya. bawah. Terus sekarang sudah tidak ada kan dulu di sekitaran BTP juga ada BTP terus Hamsi. Amsi. Antang juga itu ya. Agak Antang. susah sekarang dapat itu anak pang. Iya, mungkin mereka yang di usia itu sekarang lagi Ya, sudah ada vertikal kayaknya juga. menafkahi kayaknya prosesnya. Jadi enggak Agak susah idealis didapat. banget. Iya. Tapi pasti ada pengaruh. Mungkin. Tapi pasti. Kayak bagus satu episode bahas itu kayaknya perlu itu deh. Baik. Untuk bahas itu mungkin saya akan rekomendasikan beberapa Orang pelaku. bisa. Saya tidak bisa, Pak. Tidak ada kapasitas di Saya sini. cocok nih. Ya, Mungkin aku bisa bantu ketemu cari- dengan teman-teman. Saya bisa. Teman-teman pelaku pang-pang itu. Juga agak apa di? Ya tidak bisa dipungkiri. Kami berdua kan juga ini tuh anu sekali dengan pang. Karena mungkin ya itu masa yang didapat. Iya, Masa Iya, yang masa, didapatkan iya. ini lagi berkembangnya pang. Jadi ya kami juga sebenarnya cari referensi tentang itu. Maksudnya terakhir ini cuma kloset sih, maksudnya yang masuk di Parah. kalau ya Yang cocok. Iya, Padahal cocok. banyak band-band pang yang keren. Banyak. pang. Yang lebih enak gila musik. Iya. Pang dan perjuangan. Iya, tapi kayaknya nanti kita bahas lebih mendalam itu Tegeri. Boleh. Bisa lah aku bantu itu tuh tentang Nanti saya bantu. apa episode selanjutnya terkait itu pandangan apa? Politik ya. Boleh. Oke, Takbir, karena sudah semakin gelap dan Sudah dini hari sepertinya kayaknya. Tadi sudah peralatan juga Yo. mulai Lobet ya. mulai karena belum proper ini, Pak. Tahu ada endorsement peralatan. Boleh lah. Kantormu. Listrik begini tuh toko-toko listrik. Toko bangunan. Kirim ke emailnya apa skripsi toko-toko listrik Oh, iya. atau toko-toko buku. Ya oke, Pak. Takbir, Iya, makasih banyak siap. ini. Waktu dan kesempatan ini. Oke, Maaf Pak. kalau mau merepotkan. Jadi teman-teman yang ingin berdiskusi tentang lukisan dan musik, mungkin Bapak ini bolehlah berbagi. Boleh. Iya. Follow saya di Friendster ya. Iya. Oke. Ini dia apa? Thank you, Saya harus Pak. terbang ke Kalimantan lagi. Bye. Oke, bye.